Insulat juga untuk melindungi organ tubuh kita, juga berkembang, juga untuk maintain sel tubuh kita ya. Nah, inilah kira-kira yang kita butuh. Protein bisa dari ikan, daging merah, telur ya, terus keju ya. Nah, terus karbo juga dari ya ini nasi, ya jagung, ya itu karbo. Nah, terus lemak ya bisa dari lemak natural, bisa dari lemak ikan, daging juga ya. Ada avocado, ada oil juga, ada ikan. Nah, apa itu micronutrients? Jadi di balik makronutrients kita juga sebenarnya butuh sedikit amount dari mikronutrients di dalam tubuh kita ya, di dalam pola makan kita. Jadi ini masih belum aku translate ke dalam bahasa Indonesia karena belum sempat. Minggu ini masih 2 minggu ini masih minggu exam ya, masih minggu ulangan Sankyu. Jadi tiap hari harus revise sama dia. Jadi belum ada waktu buat translate ke bahasa Indonesia. Jadi masih pakai bahasa Inggris. Mikronutrients ini di dalam diet tubuh kita itu untuk meyakinkan kalau kalau tubuh kita itu bisa function secara yang sebenarnya gitu ya, secara teratur gitu. Jadi ini termasuk di dalam mikronutrients itu kita perlu amino acids, kita butuh enzymes, kita butuh vitamin sama minerals. Jadi kita butuh asam amino ya. Asam amino adalah basic untuk eh, melindungi dari blocks proteinnya itu. Jadi kontennya itu those contents in pollen are free proteins. Jadi itu di dalam proteinsnya ya, free di dalam pollen yang free. Then can be assimilated. Jadi bisa diserap dalam tubuh kita tanpa tanpa perlu proses pencernaan yang ribet, yang rumit gitu. Dan dalam tubuh kita juga perlu enzim pastinya, butuh vitamins dan minerals yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kita harus dapat ini dari pola makan kita ya, dari daging lah, dari tumbuhan ya. Inilah enzim, vitamin, mineral kadang-kadang kita nggak bisa produksi lagi dalam tubuh kita, apalagi kalau kita sudah berumur ya. Jadi kita harus dapat ini dari asupan gizi gitu ya dari makanan. Nah, dari vegetable sendiri ya, eh, jadi kalsium itu ya minerals berubah dari tahun 1963 ke 1992 itu sebenarnya penyerapan sayuran itu semakin berkurang semakin tahunnya ini resource-nya itu dari Amerika punya Departemen Pertanian ya. Jadi bagi mereka mineral itu juga berkurang, ya kalsiumnya berkurang 2,9,82%, zat besinya berkurang 32%, magnesiumnya juga berkurang jadi 21,08%, fosforus juga berkurang dari menjadi kurang 11%, potasiumnya juga berkurang. Ini semua kenapa? Karena kandungan tanah itu sebenarnya makin hari itu makin tidak subur. Kenapa? Karena tanah itu sebenarnya untuk dia kembali sehat, mereka itu sebenarnya butuh waktu untuk didiamkan dan istirahat, baru tanahnya bisa subur lagi. Tapi kalau tanah selalu dipakai, selalu diolah, nggak pernah berhenti, apalagi tanah juga sekarang kan makin sedikit ya, jadi sebenarnya sayuran juga kandungan nutrisinya semakin berkurang. Nah inilah, jadi seperti contohnya ini kita dari bayam. Jadi dari bayam sendiri aja ya, tahun 1950 dulu bayam itu kandungannya itu ya vitaminnya ya 150 miligram. 1963 jadi 100 miligram. 1982 jadi 63 miligram. Dan 1994 makin berkurang. Jadi kandungan vitamin C-nya itu tinggal 13 miligram. Jadi bisa kita bayangkan ya. Sebenarnya sayuran kita tuh nutrisinya semakin hari, semakin tahun itu semakin berkurang ya. Apa yang menyebabkannya ya? Ya, jadi selama thousands ya, maksudnya selama tahun ke tahun itu nutrisi memang berkurang di tanaman dan sayuran dan buah-buahan. Ya, itu makanya kita harus apa ya wake up from the alarm gitu. Maksudnya kita harus sadar gitu. But what caused the drop? Apa yang menjadikan itu ya kebanyakan menggunakan pestisida. Karena kebanyakan pestisida lah jadinya sayuran itu semakinnya makin berkurang ya vitaminnya. Terus natural ekosistem apa ya? Jadi semua ekosistem yang secara natural oleh para pak petani ya jadi berubah karena kebanyakan pakai pestisida. Jadi ekosistemnya ya kayak bagaimana inseks itu berekosistem terhadap sayuran juga akhirnya
terganggu kan semuanya karena ada pestisida. Jadi dari time to time ya, jadinya dari Pak Petani menuju piring kita itu sayurannya benar-benar makan waktu. Jadi kalau udah makan waktu dari si Pak Petani ke kita, makin nutrisinya berkurang karena sayurannya bisa rusak kan. Nah, jadi wah, kita harus apa? Kita harus dapat makanan dari laut lah, makanan laut, terus kita harus organik lah, ya mungkin juga kita harus tanam tanaman kita sendiri ya. Yang terakhir ya kita harus minum suplemen ya, teks suplemen ya, minum suplemen. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Two-time Nobel Prize winner, nearly all disease can be traced to a nutritional deficiency. Ya, beberapa penyakit sebenarnya itu ya bisa di trace balik itu sebenarnya karena kita kekurangan nutrisi. Nah, solusinya apa? Nah, ya bee pollen. Jadi kita sangat bersyukur dengan lebah. Jadi lebah ini benar-benar sangat-sangat apa ya, membantu ekosistem di dunia ini menjadi baik gitu loh. Karena kita harus bersyukur dengan bee pollen ini. Bee pollen itu apa? Mari kita cari tahu ya. Pollen adalah makanan natural yang paling bernutrisi ya. Jadi dari lebah jantan ya, dia yang memproduksi polen, dia yang mengumpulkan semua lebah-lebah, terus dia ambil polen-polen dari tanaman, dari bunga. Nah, habis gitu bunganya diambil kan menjadi madu, dan itu tuh polen sendiri menjadi makanan nutrisinya lebah itu sendiri sebenarnya. Nah, pollination itu ada dua jenis. Ada insect pollination, berarti itu better nutrients, pollens, and safe. Nah, karena dia dari lebah sendiri ya. Ada lagi wind pollination yang namanya bring pollen disease allergic problem. Jadi kalau sebenarnya yang wind pollination itu tidak sehat ya karena ada allergic isunya. Nah, yang bagus itu sebenarnya dari bee-nya sendiri, dari lebah itu sendiri ya. Pollen itu adalah dari sari-sari bunga sebenarnya. Jadi kita termasuk itu makanan lebah itu sendiri ya. Nah, bee pollen didapatkan dari mana? Lihat, ini bunga-bunganya kira-kira seperti ini. Ini adalah lebah di mana kita bisa lihat di sini ya. Lebahnya mengambil makanan itu ya, mengambil sari-sari bunganya, mengumpulkan dan inilah yang orange-orange inilah ya bee pollen itu nih. Bisa kelihatan kan? Yang orange-orange ini bee pollennya ya. Nah, habis itu dikumpulkan menjadi seperti inilah bee pollennya. Bisa kelihatan ya. Nah, jadi berdasarkan studi, jadi tentang polen, jadi polen sendiri itu ternyata mengandung 200 lebih nutrisi, di mana kita nggak bisa compare dengan, nggak bisa bandingkan dengan yang nutrisi lainnya ya. Apa aja di dalamnya lihat, ada 21 jenis asam amino, ada 16 jenis vitamin termasuk vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, B1, B2, B6, B12, dan seterusnya ya. Terus ada lagi 16 jenis mineral termasuk zat besi, karbon, kalsium ya. Terus ada lagi 94 enzim dan juga ada koenzimnya termasuk ada lecithin. Nah, lecithin inilah yang memecah lemak itu ya kan. Terus 28 jenis nucleic acids dan nah di sinilah apa itu amino acid ya. Amino acid adalah uh, great amount of protein and they are mostly those essential amino acid yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang bisa secara mudah diserap oleh tubuh kita. Itulah amino acid ya. Jadi kandungan kita tuh tubuh manusia tuh memang aneh ya. Ada beberapa asam yang memang harus kita sebagai apa ya nutrisi dalam tubuh kita gitu. Jadi proteinnya itu 5 kali lebih tinggi daripada protein yang ditemukan di telur, daging sapi dan keju. Nah, itulah amino acid ya. Dan vitamin. Nah, lihatlah vitaminsnya ya ada apa aja di pollen, ada B1 ya. Untuk nervous system, untuk masalah konstipasi, untuk mencegah juga mencegah ke penuaan terhadap kulit ya. B2, B2-nya untuk apa? Untuk mengenerate sel ya, helps grow beautiful beauty skin, alter eyes ya, untuk bagian mata kita juga. Terus untuk masalah menstruasi juga dan untuk masalah sariawan kita butuh B2. B6 itu untuk mencegah kita muntah pada saat hamil. Terus juga supaya kita nggak gampang apa sih ini anti aging gampang keriput lah ya. Terus juga nerve hyperactive nerve. Nah, sleeplessness kalau kita susah tidur. Nah, kita butuh B6.
Needle, measles, and allergy to cosmetic. Nah, kita butuh B6. Effective for skin disease B5 nih. Effective for skin disease, nervous problems, bla 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 ya. Jadi ada vitamin C, vitamin E, juga ada folic acid. Folic acid kan benar kita tahu juga selain bagus untuk ibu hamil. Jadi kalau kita misalkan lambat untuk bergerak, itu anak-anak tuh biasanya harus kasih folic acid kalau mereka pertumbuhannya itu kelihatannya terganggu ya. Nah, juga vitamin E untuk steril ya, prevent sterility, terus effective for nervous and muscular ailments, beautiful skin ya, increase sexuality. Jadi di dalam polen itu sendiri vitaminnya A-nya itu sendiri aja 30 kali lebih besar daripada vitamin A di dalam carrot. Maka kita sangat percaya dengan vitamin kita polen ya. Dan minerals. Apa aja? Jadi komponen di dalam mineral di dalam polen adalah karbon, fosfor, potasium, magnesium, silikon, sulfur, iron, copper, sodium, kalsium, dan titanium. Jadi zat besinya sendiri 20 kali lebih besar daripada bayam. Nah, enzim sama koenzim ya. Dan minerals ini sendiri dijelaskan. Potasium itu untuk apa? Untuk meregulat hati ya. Hati, heart itu jantung dan muscle, berarti dan otot ya. Jadi kalau kita kekurangan uh, apa sih? Weakness in muscle. Jadi kalau otot kita itu lemah, jadi itu memblok memblok perut kita atau digestion system kita ya, maksudnya sistem pencernaan kita dan usus kita. Jadi itu ada reaksi di mana tuh yang kayak nerve-nya nggak balance ya dalam pertumbuhan. Nah, jadi disitulah terjadi high blood pressure juga, darah tinggi dan chronic tiredness disease gitu. Jadi mereka kayak lelah banget, capek gitu loh. Itulah kenapa orang kadang-kadang kalau kurang potasium tuh juga akan terjadi seperti itu. Magnesium kita butuhkan karena sangat bagus untuk gigi dan tulang. Jadi ini benar-benar cocok buat orang ibu hamil ya. Terus ada active enzyme dan bla bla bla. Important teeth and bone reduce. Nah, itulah kalsium ya. Chopper untuk produce red blood cells ya. Juga bagus buat ke saluran pencernaan kita dalam perut dan intestine ya. Terus ada indispensable elements. Itulah zat besi. Silikon untuk eh, apa sih? Blood vessels itu darah punya aliran darah. Terus fosfor important untuk teeth and bone, reduce the blood acid juga. Terus ada blood acid itu berarti asam di dalam darah, kandungan asam. Nah, makanya fosfor itu penting buat tulang dan gigi ya. Juga butuh kita dalam tubuh kita juga butuh yang namanya sulfur, elements di dalam rambut kita, juga untuk kandungan gula di dalam tubuh kita. Ya, makanya itu ada di dalam B1 dan B2-nya ya. Juga ada enzim. Ya. Terus juga kita tetap butuh salt to improve excretion of stomach fluid. Jadi maksudnya ini untuk membutuhkan bagaimana improve-nya di dalam perut kita, digestion kita, pencernaan kita, supaya kita bisa mencerna semua asam-asam atau cairan di dalam perut gitu loh. Maka kita tetap butuh salt. Itulah yang seharusnya ada di dalam mineral ya. Nah, apa itu enzim dan koenzim? Jadi semua all life supporting activities need enzymes. Jadi semua organ tubuh kita ini kita butuh enzim untuk apa? Karena untuk imun sistemnya, enzim di dalam makanan itu sangat-sangat vital untuk pencernaan kita. But are destroyed in processing. Jadi kita harus hancurkan enzim itu di dalam proses tubuh kita ya. Jadi tubuh kita itu bisa ada major portion untuk enzim production. Jadi kadang-kadang kapasitas untuk memproduksi lagi itu di dalam enzim digestive systemnya itu kurang bagus. Jadi kita bakalan kekurangan enzim gitu ya. Maka kita butuh ini. Instead of preparing for growth and repair of the body. Nah, itu tugas dia itu juga untuk mengembangkan dan juga memperbaiki ya. Dan hasilnya itu jadi as a result the body becomes vulnerable to function degeneration. Berarti kalau kita udah nggak bisa menggenerasikan sesuatu di dalam tubuh kita, kita tuh makin lemah sebenarnya. Dan weakening immunity and ada potensial health disaster. Maka kita butuh enzim ya. Kalau itu udah lemah imunitas kita, kita butuh sebenarnya enzim koenzim ini. Enzim are need for cell activities. Jadi sel di dalam tubuh kita ini butuh enzim. Many enzyme in food are most are destroyed in the cooking process. Jadi kalau enzim itu hancur di dalam proses kita memasak, kita nggak ada dapatkan enzim itu lagi. Kita dapatnya dari mana? Ya kan? Karena itu sangat butuh dalam proses kita mencerna ya. Digestion system kita dan all activities support of the body gitu. Kita butuh enzyme and coenzyme. Nah, next.
Nah, apa itu nucleic acids? Nucleic acids adalah cellular regeneration. Ini untuk regenerasi tubuh kita ya, sel tubuh kita. Because of bee pollen also caters a generous supply of RNA, ribonic nucleic acid, and DNA, which is are crucially needed in our cellular regeneration. Jadi sel kita itu butuh regenerasi. Kayak kita gampang terluka, kalau kita nggak gampang memperbaiki itu, berarti kita nggak ada sel generasi yang cepat gitu ya. Dan kita butuh ini setidaknya asam nukleik ini. Nah, nah apa itu pollen ya? Pollen kita nih, kalau kita compare dengan vitamin in the market ya, di vitamin di pasaran ya. Pollen kita nggak ada side effect ya, aman, bisa dikonsumsi siapa aja ya. Terus vitamin kita easy, gampang diserap oleh tubuh kita 10 kali lebih besar vitaminnya. Jadi juga harga kalau kita compare ya, kita itu komplit spektrumnya ada 200 nutrisi gitu. Nah, kalau yang di pasaran susah didigest. Vitamin E apalagi ya, itu sebenarnya nggak gampang didigest with minerals and fat. Jadi maksudnya sama minerals dan lemak itu vitamin A sebenarnya susah banget didigest, nggak gampang ya. Dan juga ya mereka inactive vitamin yang di pasaran yang market yang di luar vitamin itu kadang-kadang malah jadi akumulasi dalam tubuh kita karena nggak bisa jadi pembuangan gitu loh. Makanya ada kalau ada kelebihan seperti vitamin A itu akan mengakibatkan kita jadi gampang rambutnya rontok. Kalau kita kelebihan vitamin A, bisa jadi diare juga, kita juga gampang lelah, juga kita bakalan ada penglihatan yang kayak mulai kabur, mulai burem. Nah, kalau kelebihan vitamin I, kita jadi malah menghasilkan insulin, apa sih kayak mengurangi proses, kalau mengurangi proses apa ya, pengembangan insulin, produksi produksi insulin dalam tubuh kita. Padahal kan kita butuh insulin untuk mendigest glukosa, ya kan? Kalau enggak kita bisa kena diabetes kalau kita kelebihan vitamin I. Jadi kalau untuk compare harga, ya harga kita murah karena kita udah komplit semua banyak nutrisi. Nah, kalau kita beli vitamin di market, di pasaran, itu pasti A sendiri, B sendiri, C sendiri, D sendiri, I sendiri, semuanya sendiri, sendiri, sendiri. Jadi bagaimana costnya? Pasti lebih mahal dong kan harganya ya untuk vitamin A yang di vitamin-vitamin jenis vitamin yang di luar sana, karena mereka nggak punya yang lengkap seperti itu. Makanya jadinya pasti harga vitamin di market itu kalau kamu combine satu-satu jadinya lebih mahal dong. Punya kita jadinya lebih murah ya kan? Nah, inilah kenapa kalau pollen itu lengkap. Ada amino asidnya, multivitamin, ada mineral, enzim, koenzim, nukleik asid. Tapi kalau di luar sana, ya multivitamin, vitamin aja. Kalau kamu mau ada amino acid, different dari yang lain lagi gitu sumbernya. Nah, apalagi manfaatnya? Nah, kita bisa lihat ya. Cardiovascular system, berarti sistem pernafasan. Jadi, secara rutin kita konsumsi semakin bagus untuk antioksidan dalam pernafasan kita ya. Jadi memperkuat kita punya arteri, juga aliran peredaran darah, juga kita bisa mengkoreksi kolesterol level kita, juga mencegah stroke dan heart attacks, berarti serangan jantung, mencegah serangan jantung karena bagus untuk pernafasan kita. Dan imun sistem, good for the GI, gut flora. Nah, ini gut itu adalah bagian sistem yang memproses digestion kita, pencernaan kita. Jadi bagus sekali untuk imun sistem kita. Karena kalau gut kita itu sebenarnya unhealthy, itu tuh kadang-kadang bisa mengeluarkan asam lambung yang sangat tinggi sampai kita ngomong aja tuh bau mulut. Jadi kalau kayak gitu kita udah harus sadar, oh kita sebenarnya imun sistem kita udah imbalance gitu, udah nggak balance lagi. Dan kita harus tahu kalau misalkan pollen ini sangat sangat mensupport imun sistem kita karena dia itu tinggi dengan antioksidan, jadi melindungi sel-sel kita dari oksidasi gitu. Nah, inilah juga yang respiratory, berarti pernapasan tadi, kardiovaskular itu bagian yang heart, blood vessel itu bagian yang arterinya ya. Dan ini yang benar-benar untuk pernapasannya. Jadi bee pollensnya itu uh, mengandung uh, kuantitas yang sangat bagus gitu ya, yang berkualitas untuk antioksidan. Jadi ada anti-inflamasi, anti-inflamasi itu berarti bilangnya anti peradangan efeknya. Jadi dalam tisu paru-paru kita. Jadi kita bersyukur ini sangat melindungi paru-paru kita, juga mencegah terjadinya asma. Benefit daripada polen ya untuk pencernaan kita nih sekarang. Jadi selain vitamin, mineral, protein, polen jadi kan juga mengandung enzim yang akan melindungi
pencernaan kita. Enzim itu sangat kita butuhkan di dalam tubuh kita karena kita butuh nutrisi itu semua dari eh, makanan yang kita makan. Kalau kita nggak dapat dari situ, ya kita dapatnya dari mana? Dari enzim kan. Enzim itu dari mana jadinya kalau kita nggak dapat dari makanan? Berarti kita bisa pakai bee pollen. Dan juga bee pollen ini melindungi kita dari alergi juga. Mengurangi eh, mengurangi histamin ya. Juga ameliorating amini allergies. Jadi semuanya ya, semua alergi-alergi itu akan jadi berkurang. Juga energi booster. Jadi kalau misalkan lelah, capek, kita sebenarnya kasih pollen kalau misalkan kita masih mau kerja, itu lebih bagus gitu daripada kita minum kopi. Sebenarnya pollen itu lebih bagus. Jadi dia bisa nambah stamina kita juga gitu, melawan kelelahan kita gitu. Dan ini yang paling bagus lagi yang prostat. Jadi sangat-sangat melindungi buat pria ya, berarti ya. Jadi sangat-sangat melindungi peradangan. Jadi juga mengurangi keinginan kita untuk sering ke toilet gitu. Jadi ada orang-orang yang bermasalah dengan sering ke toilet begitu kan. Nah, ini juga melindungi bagian itu. Dan carb cravings. Jadi, kita juga bisa mengurangi keinginan kita untuk makan yang banyak. Kalau kita udah carb cravings, berarti kita ke ada rasa kepengen makan, aduh aku rasanya pengen makan nasi, 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 nasi. Padahal sebenarnya nasi juga nggak healthy gitu kan. Nah, sebaiknya tuh kalau kita mau craving sesuatu, kita kepengen makan sesuatu gitu, kita harus sadar. Mendingan udahlah jangan makan nasi lagi, kita coba aja konsumsi polen supaya kita bisa kontrol berat badan kita ya. Hmm, benefits gitu ya. Dan untuk perempuan juga bagus karena bisa membuat kita meregulasi dan memaintain regular menstruasi kita secara reguler ya. Dan untuk fertility berarti untuk kesuburan ya. Stimulate and restore ovarian functions and may assist in accelerating pregnancy. Nah, ini bagus buat orang yang belum bisa punya anak. Kalau mereka rajin konsumsi polen, apalagi buat laki-laki ya, spermnya itu bisa jadi improve, bisa naik. Nah, dan untuk kulit kita malah bagus, sangat bagus karena ada amino asidnya. Jadi ini sangat memprotek, melindungi kulit kita, membuat kulit kita lebih sehat, lebih berseri, bersinar, dan juga lembut ya. Juga merupakan terapi dalam skin inflammation gitu. Juga mengurangi, membantu ya supaya jerawat juga nggak jadi masalah kita ya. Dan apa sih namanya dul itu artinya apa ya? Kusam ya, kusam. Jadi nggak ada masalah jerawat, nggak ada masalah kusam dalam kulit. Untuk rambut sendiri sangat membantu ya untuk pertumbuhan rambut kita, juga melindungi kita dari gray hair. Semoga saya bilang gray hairnya. Nah, juga untuk anak-anak ini sangat bagus karena ini mendukung faktor pertumbuhan mereka. Kalau mereka kayaknya kurang tinggi, kurang apa sih besar. Nah, kira-kira alternatifnya apa ya pollen ini? It can help kids with development, growth, and intellectual progress. Nah, anak-anak minum pollen setiap pagi sebelum mereka berangkat sekolah sangat membantu supaya mereka menjadi fokus dan mereka bisa lebih pintar nantinya ya, karena mereka ada pollen ini. Nah, inilah kesaksian-kesaksiannya. Ini dari namanya Mr. Kus, Dokter and Son di Singapura, umur 11 tahun. Juga ada yang Dokter and Son, yang satu 11 tahun, yang satu 9 tahun. Tahun 2013, ini udah lama banget, sekarang udah besar kali ya. Jadi dia ceritanya gini, waktu dia naik pesawat, karena ada air pressure, mereka jadi kayak menderita dong, sakit dong telinganya dong. Tapi karena mereka mau hindarin itu, akhirnya mereka cuma telan polen gitu kan. Jadi supaya mereka cip 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 terus merasa enak. Karena kan polen kan ada yang kapsul itu kan nggak harus langsung digigit ya, nggak langsung dicerna, bisa digigit pelan-pelan. Nah, mereka pergi ke Australia. Jadi during the flight mereka kasih satu botol polen. Mereka makan sedikit, sedikit. Satu kapsul itu kan, satu botol itu isinya 150. Makan dikit-dikit, dikit-dikit. Pas udah nyampe ternyata udah mereka udah makan kira-kira 75 kapsul juga udah setengah botolnya ya dalam 15 menit. Jadi the best part thing ya, they don't feel tired. Berarti mereka nggak capek, mereka enjoy main game gitu. Dan juga mereka nonton video di pesawat. Ah, jadi mereka nggak tidur di sana lah, nggak tidur di pesawat. Nah, jadi mereka ini bisa tetap konsentrasi, juga bisa pertumbuhan dalam pertumbuhan perkembangan tubuh mereka juga ya. Nah, bagusnya ya
Even though mereka makan 75 biji atau setengah botol, mereka tetap healthy, nggak ada side effect-nya, nggak apa-apa, it's okay, nggak ada masalah. Nah, terus yang ini orang Myanmar 40 tahun. Jadi, Miss di tahun 2017 ya, sekarang udah berapa? Udah mau 50 kali ya. Nah, terus Mister Yeyen ini dia juga kerja di Singapura. Pekerjaan dia itu membutuhkan workday and night shift. Dia harus jaga malam juga, kerjanya shift malam juga. Jadi mau nggak mau dia butuh kerja 5 malam. Jadi sering banget ya dia kerjanya malam. Jadi biasanya dia gampang capek karena kerja malam terus kan. Jadi dia coba-coba untuk konsum eh, 6 kapsul Yungkian Ganoderma dengan 12 kapsul Bipolen setiap harinya ini ya. Plus 2 saset Yungkian Eye Plus untuk mata dia. Dan 2 saset CEO Coffee. Dan juga dia kadang-kadang juga makan Chiao Fiber, juga ada protein powder, protein kita ya. Jadi dia merasa lebih energetik. Jadi dia lebih full vitality walaupun dia harus kerja malam ya. Dan inilah benefitnya dia itu menambah stamina dan mengurangi atau kelelahan gitu. Jadi bisa uh, menambah dia punya mental faculty ya. Dan ini adalah Mrs. Niao, Singapura. Dia adalah ICU nurse. Dia selalu merasa gampang capek karena dia harus kerja dengan apa sih waktu jam yang sangat panjang ya namanya kan suster ya kalau suster di suatu rumah sakit apalagi ICU itu sangat urgent ya jadi mau nggak mau dia banyak long hours working jadi sangat lama-lama gitu kalau dia kerja jadi dia sering banget kena flu katanya karena dia sering kerja di shift malam jadi dia start consume Ceholince 8 kapsul, Pollen 16 kapsul ini per hari ya, setiap harinya ya. Lactoberry 2 saset, CEO Coffee 1 saset per hari. Nah, setiap hari setelah dia visit Yongken Factory, berarti dia udah ke pabrik Yongken di Taiwan. Nah, dia juga nambah jadi konsum Yongken Dharma juga 3 sampai 10 kapsul, Yongken Pollen 5 sampai 20 kapsul, CEO-nya 1 sampai 2 kapsul, 2 saset per hari. Dia juga minum protein untuk sarapan dan dia juga kadang-kadang nambah Chiao kalsium 3 kapsul. Dia juga minum Yongken I Plus 1 saset. 1 saset yang kayak A Plus itu isinya 3 biji ya juga dia kadang-kadang minum lucun tea 1 saset kalau malam hari ya night shift ya. Nah sekarang dia katanya dia udah jarang sakit setelah dia udah mulai rutin konsumsi produk-produk Songho ya. Dia merasa energetik dan merasa kulit dia itu malah jadi lebih bagus karena walaupun dia sering shift malam. Jadi dia juga sadar dia punya menstruasi pun udah mulai lebih nyaman, lebih baik, nggak kayak dulu lagi gitu. Nah, begitulah kalau orang kerja malam, kadang si circle menstruasinya itu tuh bisa cycle-nya bisa berubah. Dan setelah dia konsumsi polen, semuanya itu lebih bagus gitu loh. Maksudnya nggak cuma polen ya, yang lain juga ya. Nah, benefitnya itu adalah hmm, capable of increasing stamina ya, tetap staminanya, removing fatigue ya, pasti mengurangi kelelahan, juga ada mental ya, lebih lebih fokus gitu. Juga mengurangi stres juga lebih ada better complexion and also balancing hormone jadi hormonnya lebih balance yang nggak kayak dulu lagi gitu. Nah juga ini ada uncle yang dulu di tahun 2017 umurnya dia 103 jadi dia tuh sebenarnya sangat enjoying healthy lifestyle ya dia juga uh, suka he used to berarti dia tuh biasanya dulu tuh sebelum suka doing the vitamin injection karena dia udah tua ya karena udah 103 tahun. Tapi anaknya itu Mai kasih dia 2 kapsul of Yonken Bipolen N dan 1 saset CH protein powder sama honey waktu sarapan. Jadi Mr. Tan konsum 10 kapsul Bipolen setiap hari. Dia juga minum lucun tea, malam hari juga minum 3 kapsul polen lagi ya kan. Jadi 1 saset juga 1 saset protein juga. Jadi kalau dia lapar ya, jadi semua healthy lifestyle dia tuh bagus untuk dia apalagi dia itu suka baca buku religious juga berdoa setiap hari gitu ya. Nah, benefit darinya itu menambah imun sistem ya. Terus memberikan nutrisi suplemen dan juga dia sehat di umur yang dia sudah tua. Nah, ini Now Sai Saleh, orang Myanmar juga, Singapura PR, umurnya 62 tahun di saat tahun 2017. Dia juga nurse ternyata ya.
di Singapura. Dia kerjanya night shift juga, sering lah, namanya nurse di mana-mana pasti harus kerja night shift ya. Dan dia tuh minum 2 kapsul Yonken Ganoderma, 5 kapsul Yonken Bipolen, 1 saset Yonken AI Plus, 1 saset Vita King, juga 1 saset 3-in-1 Cafe ya. Selama 4 tahun ya, for the past 4 years already. Jadi dia sebenarnya si normally dilute 2 kapsul of Ganoderma. Jadi dia masukin 2 kapsul Yonkin Ganoderma ke dalam kafenya dia, kopinya dia ya. For the better cleansing of blood vessel. Jadi dia mau blood vessel, aliran pembuluh darah dia itu supaya clear. Jadi nggak gampang salurannya tersumbat. Karena kalau orang kalau kurang istirahat, apalagi kerja shift malam, itu gampang sekali terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah. Jadi kalau dia tuh sering juga occasionally take Chiaopa fiber. Nah, kalau dia makannya kurang teratur, dia butuh juga fiber, dan juga dia nambahin protein juga kalau dia traveling. Nah, juga dia take organic food. Nah, dia minum makanan organik, juga madu kadang-kadang untuk kontrol diet dia. Jadi dia sehat, terus tekanan darah dia juga masih 100/20/80. Jadi dia tuh bisa loh, padahal kalau umur sekitar 60 itu biasanya kalau sering nasif itu tekanan darah bisa jadi tinggi ya. Jadi dia masih bagus, energinya, spiritnya, dia juga jarang sakit, dan dia juga jarang ambil yang namanya medical leave atau apa sih, MC ya, cuti sakit gitu dari pekerjaannya. Jadi benefits dari polen ini adalah menambah imun sistem dia pastinya ya, juga memberikan nutrisi suplemen, juga membuat dia jadi lebih hidup sehat gitu. Jadi polen menambah dia tuh supaya tetap awet muda. Jadi juga delay ya, anti aging ya. Jadi apa sih pertanyaan yang paling kita sering gitu kalau kita bertanya tentang polen ya, yang paling sering dipertanyakan orang-orang gitu ya. Ini adalah question of 3B related products, pollen, honey, and royal jelly. Which one is the highest health enhancing benefits? Jadi mana yang menurut kalian itu lebih bagus? Kalau pollen, dia itu memberikan tuh yang sesuatu yang nutrisi yang lebih bervariasi. Jadi tersedia dalam beberapa proportions gitu ya. Jadi dekat dengan apa yang, maksudnya closest itu berarti yang paling kita butuhkan di dalam tubuh kita lah gitu ya. Kalau madu itu dia tuh lebih ke stretch. Jadi low contents of the nutrisi. Jadi contensnya itu lebih sedikit kalau madu ya. Lebih banyak ke lebih banyak ke stretch. Jadi dia nggak banyak mineralnya, juga proteinsnya nggak ada di honey itu. Mungkin ada tapi nggak banyak ya. Very sangat rendah. Nah, royal jelly itu ada proteinnya, ada mineral, ada starchnya juga. Juga ada fatsnya juga. Ada lemak berarti. Dan mereka cuma tersedia untuk proportion yang bahkan nggak dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, itu royal. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang nggak dibutuh diserap dalam tubuh kita gitu di dalam royal jelly. Nah, can diabetics people take bee pollen? Orang-orang diabetes apakah bisa minum polen kita? Nah, polen kita itu sudah sangat terbukti ya bisa membantu pola makan orang diabetes. Jadi ada positif impact untuk tubuh mereka. Karena gimana pun juga orang diabetes tetap butuh asupan nutrisi. Jadi walaupun dia satu botol polen hanya terisi ya, glukosanya itu hanya setengah dari glukosanya itu hanya setengah, seperti setengah mangkok nasi gitu. Jadi bipolen kita itu benar-benar kaya akan vitamin B6, jadi sangat membantu untuk fungsi pankreas kita ya. Jadi bipolen kita juga kaya akan potasium yang akan membantu orang-orang yang diabetes untuk punya metabolisme yang normal, energi metabolisme jadi normal gitu. Dan juga bipolen kita mengandung 200 nutrisi yang bisa membuat balance dalam nutrisi tubuh kita. Jadi untuk membantu orang-orang yang penyakitan lah, yang mereka udah sakit, yang mereka udah diabetes gitu, bisa menolong kondisi mereka. Makanya kenapa kalau misalkan mereka butuh Yungkeling, mereka tetap juga butuh polen untuk nutrisi tubuh mereka. Karena kalau Yungkeling fungsinya itu udah fighting the virus, fighting the apa sih semua yang jahat-jahat. Tapi kan Yungkeling-nya ini nggak cuma bisa fighting-fighting terus, mereka juga butuh asupan gizi. Tubuh kita ini nggak bisa cuma fight, tapi kita juga butuh makanan.
butuh makanan ya. Jadi kayak Yun Kelunci itu sebagai tentara, ya tentara emang nggak perlu makan, tentara juga perlu makan dong ya kan. Jadi polen inilah yang sebagai makanannya ya. Makanya kenapa lincah plus polen itu udah powerful ya. Nah, bagaimana polen kita ya? Top grade pastinya ya. Jadi pollution free region in Europe. Asal dari polen kita ini ya. Sebenarnya asalnya dari mana didapatkan polen itu? Itu dari polen yang sangat-sangat berkualitas yang didapatkan dari Eropa. Eropanya di bagian negara mana itu top secretnya Songho ya, kita nggak boleh tahu ya karena nanti kalau ketahuan eh di mana lokasinya itu kan jadi mereka punya ini ya produksi production secret. Tapi kita harus yakin itu pasti kaya nutrisinya ya. Tiga major kategori yang pertama itu yaitu asam aminonya ya, vitaminsnya ya, apalagi especially vitamin B family ya. Kalau orang-orang yang bilang gue kekurangan vitamin B, nah sekarang sebenarnya polen aja semua udah ada gitu ya, komplit. Terus ada mineral juga pastinya ya. Terus yang paling aman yang bagusnya lagi yang ketiga ini safety and hygiene. Aman dan higienis ya. Jadi bisa mengontrol kita dari sterilisasi, ekstrak ekstrak prosesnya itu proses mereka mengekstrak itu sangat-sangat aman dan higienis. Jadi jangan khawatir. Pasti kita terjamin gitu keamanannya juga bebas dari mikroorganisme. Jadi jangan takut kena bakteri atau yang sesuatu yang tidak bagus untuk tubuh kita ya atau yang harmful substances itu yang kandungannya itu tidak yang berbahaya. Pokoknya ini tidak berbahaya ya. Free gitu dari itu. Jadi juga warnanya pun warna emas. Aromanya pun enak. Terus appetizing flavor. Jadi kalau kita makan polen, ada yang pernah nyobain belum? Rasanya itu enak banget sampai kayak apa ya? Oh, rasanya tuh enak lah pokoknya. Terus juga halus gitu. Nah, juga di sini bagus ada GHFA approval for having the highest content of active ingredients and safety level. Only three companies awarded. Jadi kita bersyukur ini kita dapat approval yang seperti ini. Aku bingung nih, ini GHFA level approval ini dari negara mana? Kalau nggak salah ini dari Malaysia ya, atau dari Taiwan. Pokoknya cuma ada tiga perusahaan yang dikasih award seperti ini. Hmm. Bagaimana ya siapa yang bisa consume pollen? Ya nomor satu pasti anak-anak ya kan growth and development mind development. Terus jadi untuk perkembangan badan dan hmm, apa sih mereka perkembangan otak mereka ya pastinya untuk anak-anak kita ya. Makanya kenapa kalau minum polen sering gitu mereka tuh kalau belajar lebih bisa masuk lah gitu. Dan untuk orang tua itu ya pastinya kita stay yang tetap awet muda ya, tetap cantik untuk orang tua. Ya pasti menambah imun sistem mereka, mereka juga jadi lebih sehat ya. Juga untuk orang yang sedang sakit ya, atau mungkin mereka masih pasien juga untuk membangun dan memperbaiki sel tubuh mereka dan juga supaya mereka lebih cepat sembuh loh. Dan untuk mereka yang vegetarian, polen ini dari tanaman, jadi sangat aman ya buat orang-orang vegan dan buat mereka semua yang mau terlihat cantik atau ganteng. Nah, dosisnya berapa banyak ya? Anak-anak umur 3 sampai 5 tahun bisa 6 kapsul per hari. Anak-anak umur 6 sampai 12 tahun bisa 8 kapsul per hari. Untuk orang dewasa bisa 10 sampai 16 kapsul per hari. Jadi kita bisa bagi jumlah ini tuh di dalam 12 jam. Lebih bagus itu sebelum makan. Jadi langsung gizinya, nutrisinya itu terserap dulu. Biasanya makanya polen itu selalu dimakannya berbarengan dengan lince gitu ya. Jadi habis gitu mereka langsung terserap, baru kita bisa makan sesuatu yang lain ya. Jadi polen itu generally safe, jadi aman untuk dikonsumsi. Juga untuk orang-orang yang alergik terhadap polen, ada orang-orang yang alergik, mereka punya alergik sendiri ya, karena polen itu kan tadi ada yang dikonsumsi oleh animals gitu kan, yang ada juga yang cara cara pengambilannya berbeda. Wind pollination tadi kan nggak bagus kan. Nah, itu bisa jadi ada alergi yang bisa menyebabkan dia itu jadi susah sesak nafas gitu. Nah, dan bengkak-bengkak jadinya swelling itu pembengkakan.
Tapi di kita di Soho nggak ada kasus alergi ya, jadi no worry. Nah, kalau untuk masalah nutritional imbalance over a period of time, dengan pola makan kita yang tidak teratur, kadang-kadang ada masalah yang membuat kita tuh jadi ada masalah pencernaan gitu loh, yang makin nggak bagus lah gitu ya. Jadi pollen dengan complete nutrition for our body, untuk dengan complete nutrisi yang lengkap untuk tubuh kita, jadi membantu kita untuk regenerasi cells gitu. Jadi kalau misalkan kita nutrisinya udah imbalance, makannya cuma suka daging, nggak suka makan sayur, nah sebenarnya kita harus sadar, polen ini sangat membantu tubuh kita yang membutuhkan vitamin-vitamin lainnya. Atau terbalik, kita cuma makan sayur, tapi kita nggak mau makan protein yang lainnya. Sebenarnya nggak bisa juga ya. Jadi semuanya itu harus ada balancing nutrisi dalam tubuh kita ya, nutrisi yang seimbang dalam tubuh kita. Jadi juga polen juga menambah uh, metabolisme kita ya, tingkat metabolisme kita dalam tubuh kita ya, juga mencegah kita dari penyakit-penyakit, juga menambah efikasi daripada linci itu sendiri. Jadi kalau lincinya itu udah dimakan, udah dikonsum, tapi nggak ada yang bantu nih untuk support the body, itu tuh sebenarnya penyembuhannya agak lama. Jadi harusnya tuh kita barengin. Tubuh kita tetap butuh nutrisi, tetap butuh masalah. Kalau kita punya masalah digestion system kan, bagaimanapun kita butuh enzim ya kan. Nah, pollination bisa menambah efikasi dan kerjanya lince itu sendiri loh. Jadi benar-benar a perfect natural food on earth. Jadi kita bersyukur ya terhadap bee. Kita bersyukur kepada bee karena bee itu yang menolong kita untuk gather the pollen ya, nutrisi yang healthy gitu, yang sangat-sangat sehat. Jadi kita bersyukur kita bisa dapat a perfect natural food on earth. Nah, thank you for your attention. Any question? Oh, Okay, you can ask any question. uh, Kel, I have question just now when I explaining what is GHMA certificate. Oh, This, Japan Health Food Association. oh, Japan. This is from Japan. Japan Okay. Health Food Association. Japan Yeah, that Health one is not easy to get. Yeah, Association. Ya. Jadi very cuma ada 3 negara ya. Oh, oke. Hmm. Ada okay. pertanyaan mengenai pollen? Yeah, anybody can ask about the Poland or Paraguay. Oh. Any Jadi kalau misalkan kita worry, sebenarnya lince itu sendiri apa aja bisa sih, karena lince memang fungsinya untuk imun sistem ya. Kalau kita kondisinya nggak pernah sakit yang aneh-aneh, kita kondisinya masih bagus gitu ya, nggak pernah yang ada ngalamin yang kayak something yang kayak diabetes lah, darah tinggi lah, yang kena jantung lah. Nah, itu kan udah yang resiko penyakit yang sangat beresiko tinggi ya. Tapi kalau misalkan kita minum lince yang paling misalkan seperti basic lince seperti Chiaho atau Yungken, plus kita tambahin pollen, itu tuh sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat bernutrisi, sangat baik untuk tubuh kita. Hmm. Oke, ada pertanyaan? Yang baru Harganya masuk berapa, Tin? harganya ya? Oh ya, bentar. Harganya ya. Pollen Yongkian Polen. Oh, Polen kita ini ya ada 2 jenis. Jadi ada yang kapsul. Kapsulnya itu 150 kapsul isinya dalam satu botol. Harganya itu kalau distributor harganya 518.000. Nah, kalau untuk retail berarti kita harga non-member itu kita bisa jual 610.000. Dan ada lagi yang Yungken pollen granular. Granular itu berarti dia bentuknya serbuk, dia nggak ada di dalam kapsul. Tapi biasanya ini granular itu sebenarnya satu granular saset granular. Itu tuh sebenarnya 5 kapsul daripada Yungken pollen yang kapsul. Isinya seperti itu kontennya ya. Tapi di dalam satu box itu dia cuma ada 30 saset. 30 saset dan harganya itu adalah 526.000. Jadi biasanya kalau aku kasih buat mama yang nggak suka kapsul ya, yang suka buka-bukain kapsul, aku kasihnya yang saset, yang granular, karena dia nggak mau minum kapsul. Dia mau yang langsung cepat terserap di dalam tubuh juga gitu. Tapi kalau kita mau irit kayak orang Myanmar, mereka bilang mereka suka susu teh alami, tapi mereka nggak mau yang apa namanya mahal gitu ya. Jadi
mereka tetap minum pollen, mereka minum satu orang di dalam satu keluarga ada misalkan ada 5 atau sampai 8 orang, satu orang cuma minum satu kapsul aja supaya mereka hemat. Jadi tapi satu kapsul itu pun sangat berguna buat tubuh dan asupan mereka gitu loh. Jadi tinggal pilih aja sih kalau kita tahu kondisi tubuh kita lagi sakitnya parah gitu ya, kita bisa minum satu saset ya yang granular. Tapi kalau kita misalkan lagi nggak kenapa-napa, kita bisa minum yang kapsul. Jadi aku di rumah sendiri aku punya dua, punya yang kapsul, punya yang granular. Jadi kalau aku tahu nih ya Sangky udah mau flu nih, udah mulai bindeng-bindeng. Nah aku kasih yang granular, yang saset. Tapi kalau dia baik-baik aja, kondisinya lagi fit, ya aku kasih aja kapsul 1 hari 2. Kalau aku nggak irit, jadi 1 hari 2 aja sebelum berangkat sekolah. Harganya kalau yang saset itu tadi berapa? 526.000 isi 30 saset ya. Dan harga retailnya 618.000, berarti harga non-membernya 618.000. PV-nya 93 PV. Ada pertanyaan lagi mengenai polen? Jadi sekarang udah pada tahu ya polen kita itu berkualitas bagus karena mengandung banyak vitamin. Jadi ketimbang kita beli vitamin di luar yang A, B, C, D, E semuanya harus beda-beda. Sebenarnya kita cuma makan polen aja itu udah sangat membantu membantu kita menjaga kesehatan kita sehari-hari aja gitu. Jadi kita nggak perlu vitamin yang lain-lain gitu, cukup polen aja. Nah, kalau untuk omega memang harus tetap dari makanan dari ikan ya, tetap harus dari ikan. Nah, kalau ini yang lain gitu loh, yang nutrisi yang 200 yang lebih itu. Dan yang paling bagus itu yang enzimnya itu, karena enzimnya itu paling jarang loh di vitamin-vitamin lain. Nah, di polen ada. Enzim itu paling susah. Hmm. Ada lagi pertanyaan? Boleh ya. I had someone yang aku kenal gitu. He took a drugs dan sekarang lagi terapi. Terus dia cannot sex dan bikin dia no confident gitu. Itu jadi harus gimana itu dia tuh? Oh, sex drive ya. I think Hmm, can explain. Okay. iya. Mm. Yes. Yeah. It's about Lenny is asking, got a friend which is cannot do this no sex drive already. Then what is the suggestion? Unanswered twice. Mm-mm. Okay, he could take a lot of pollen. Poland. Yeah, the pollen is very good. Mm. Let's say Berapa some people dosis? let's say some people like cannot get how to say baby or whatever. After they taking pollen, then they some people they can get a baby. And then if the person like let's say he got diabetes or whatever, right? Yeah, due to diabetes, then I think still need to take the linseed lah, then linseed and coffee. I think the best way the 3-in-1 coffee, no sugar one, then put the 1 or 2 sachet of the yonki linseed, put inside, then drink the coffee and together with the pollen. Yeah, that's the best lah. Yeah, because the coffee also good for the nervous system. Yeah, nervous system to activate. Yeah, Yeah. neurosignal lah. Actually, Mm. the hormone also need to balance because like a male hormone, like a woman hormone, all the hormones are because of imbalance so need to balance like that. So that's also good, suitable for man, woman, or old or young or whatever So whatever is a malfunction, malfunction means unbalanced unbalanced because of malfunction, then that will be not a abnormal, right? Abnormal, that's why they have happen like that. If they are like normal person. Actually, the pollen make the people to healthy and normal person. Then they can perform like a normal person lah. So healthy lah. Yeah, become healthy. Yeah, some of the things are because of unhealthy things lah. Yeah, Mm. and then Mungkin also ada sesuatu yang dia consume, which is like how many doses that he need to take like that daily. can take 10 to 20 like that. Yeah, 10. Meaning if you only take granola like 2 sachets per day, two Yeah, to three sachets per day like that. yeah, yeah.
Jadi kalau dia mau minum yang kapsul, dia harus sekitar 10 sampai 16 kapsul kan. Kalau untuk orang dewasa. Jadi dari 16 kapsul ini lo bisa bagi jadi 3 kali minum atau 2 kali minum. Kalau dia mau yang ambil granular, yang saset, itu lebih gampang lagi, Len. Cuma 3 saset aja per hari, setiap sebelum makan. Pagi-pagi pas bangun tidur, terus siang hari sebelum dia makan siang, terus malam hari sebelum dia tidur, gitu aja. Atau sebelum dia dinner juga boleh. Hmm. Jadi kayak 1 hari 3 kali, dan coba aja consistently take it 3 sampai 6 bulan. Lihat ada perubahan apa enggak gitu loh. Karena kita memang selalu Songhao itu selalu base-nya itu pertumbuhan kita, maksudnya kesehatan kita nggak bisa langsung sebulan langsung wah langsung kelihatan gitu ya. Biasanya nggak begitu sih. Biasanya we need to take time. Jadi 3 sampai 6 bulan lah kira-kira. Kita bisa Berarti lihat. kalau kapsul itu dia harus minum lebih banyak. Bisa 10 biji sampai 16 biji per hari. Berarti dia sekali, maksudnya sekali minum kalau pagi 3 gitu, siang Ya. 3, Kalau malam dia 3. harus 10 biji berarti ya tiga tiga. Kalau nggak dia 5 pagi malam 5 kayak gitu. Kalau mau ya 3 3 4 kayak gitu. Nanti gue rekomen kalau dia mau. Ya, tapi sih sebenarnya enakan yang granular. Kalau dia benar-benar mau fokus ya, biar cepat, enakan yang Ya, saset. itu kan bikin dia nggak confident. Jadi, Tapi ini vitaminnya enak kok, bener rasanya juga enak. Jadi kalau dia mau cepat menyerap penyerapannya ya, kasih yang granular aja. Dan harganya cuma beda sedikit. Hmm. 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 Oke. Ada lagi pertanyaan? Tawarin aja seperti itu, Len ya. Maria, ada mau tanya, Mar? Oh, Iya. yeah, just now I was thinking like Poland, right? Hey, hi. Okay, if the this granola, because I read in some of the document, right? It says that you can only maintain, you cannot expect the result to come out immediately or a day after. Am I right to say that? Hmm. Kel? Yeah. What's she asking? No, no, Maria is no. asking the efficacy cannot immediately, right? The result. Yeah, which one? Yeah, is it the The pollen? pollen granola. Oh, Poland. Yeah, Yeah. Poland actually, when you take it, you can feel it. Yeah, you can feel the energetic. Yeah, Hmm. yeah. You can Actually, feel the energy. But if you're not feeling well, not feeling well, so good. Yeah, not feeling well. Yes, I had testimonials last time. My friend, and then their son and daughter are very young. Kids lah, kids age. And mm, then they are very tired, and the weather is very, very hot, extremely hot in Myanmar. So a lot of sweat, and then they feel like a fainted, right? Like not energetic. Yeah. So and then he called me. So what should I take for their kids? And then I say, you could take with the pollen together with the protein is the best. So you Pollen take and caffeine. the protein, you put the protein, yeah, powder, maybe one Check to ya. three, and then together with the 5 sachet of the pollen. So I Hmm. asked, because in Myanmar, right, they mostly they take capsule because capsule they can split so many. So they take out and pour inside, and then after that they mix it up with the water, shake it up, and then they feed the children. And then within a few minutes, half hour or something, and then they become very alert. And then after that, they forget and they play around already. Yeah. So Ya. Poland is like a energetic is very fast one. Yeah. They're Dia like tuh 5 kapsul, Mar. 5 kapsul plus protein. five to ten capsula. So the Hmm. more you need energetic, right? The more you. Last time you know Rose, right? Rose got the wisdom teeth got problem. Then she got a very pain transition the time. So the doctor recommend to operate the wisdom teeth. So actually the doctor say you got the full size, right? Actually the wisdom teeth future don't need lah. Actually you should take out. So the time we also don't know lah. We just anyhow accept the idea.
Then after that, they do the surgery about 4 hours, that took quite long. Then after finish, right, wow, she come out, the whole this face are like, like very small, Pollen. Poland. like cellular like that. Then the time, we only special VM. So we just give her the Poland and protein because she could not eat for 1 week. So she cannot open the mouth also like that need to so only the tube only can go in. So I fill the tube and the cup So she just suck the Poland and protein That's only she can take. The other things she cannot take. Then after 1 week, everything okay, recover, and then she can stay without eating anything else. Anything, just Poland and protein. That's all. Yeah, the whole week. Protein is for Yeah, the whole week. yeah, the whole week. Yeah. Then after Okay. that, she recover very fast one. Yeah. I see, So I that's why see. in Myanmar, right, Poland is very famous one. So the first one is the coffee, then second one Poland. Because they take like a linseed and Poland, right? The coffee got linseed inside, right? So they take like a coffee like a linseed, then after that they follow by Poland. So that's why everybody, right, they at least they order for the whole family at least one bottle because they need to, how to say, the financial they also need to survive, right? So they only the one bottle of Poland, right? That's 115 capsule, right? So everybody take maybe one or two like that. But if sometime we need more, right, like a sickness or whatever, we take more lah. But let's say in Singapore, right, a lot of people afford, right, able to afford. That's why they take their sachet or even sometimes their capsule also we can take like a five or sometimes we can take three like that lah. Normally we take like a three times. Yeah. So every day maybe about 9 or 10 capsule lah. So every day we take one. Yeah. So what is Felix issue now? What is Felix issue now? So I think because it's nowadays like coughing, right? Coughing, sore Okay. throat. It's So like short. been running around for everywhere. Like. Even I'm still not fully recovered, even though it's already 1 week plus. Mm. What happened to the Philips? Flu. Uh-huh. Flu symptoms, coughing. I think now it's like everywhere, everybody's coughing. Yeah. Yeah. So I think infection from Arab. It's Yeah. like it's gonna be there like for a week. So it's nothing that is immediate. Uh, so I think for him, he can take like a Western drug together with the rest, and then he could take Poland and sleep well, like that. Yeah, also okay. Because Mentioned is Maria always just bought only the pollen granula. Yeah. Poland granular, okay. He could take the Poland granular maybe at least 1 day, two time, morning or evening. Yeah, 2 time. Then he take more water and rest. Yeah. If Jadi he kalau selama dia sakit lebih banyak aja Mar, kayak 2 saset sampai 3 saset per hari gitu ya. okay. Kalau dia lagi sakit, jadi kalau dia untuk maintain sehari-hari, 1 hari satu aja. Tapi pas dia lagi sakit begini, coba 3 saset, 2 sampai 3 saset lah gitu. Oke, sorry. Tadi katanya, tadi kata Mr. Kew itu mesti dimasukin ke kopi. Maksudnya gimana? Nah, lu suruh gua minum pagi sama malam. Oh bukan, Apa itu kopi yang itu dia dimasukin ke kopi? masukin lingce ke dalam kopi, yongkian lingce ke dalam kopi. Untuk supaya dia lebih bersemangat gitu loh. Untuk dia punya aliran darahnya, yongkian itu. Nah, pollen itu tuh dia kayak konsumsi aja sehari-hari 3 biji gitu langsung. 3 biji, 4 biji. Jadi dalam 1 hari 10 biji lah gitu. Jadi pollen Jadi nggak perlu sebenarnya, dimasukin ke kopi, nggak perlu dimasukin ke kopi pollen. kalau orangnya cuma mau beli Yungkin doang, pollen. Pollen, ya itu apa? Yongkian pollen aja kasih dulu. Kalau dia mau yang botol, yang kapsul, berarti kan dia harus yang ini ya, yang kayak konsumsi dosisnya itu 10 biji sehari gitu. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Siapa di sini yang udah minum pollen? Kok sembuh? Tidak yang sembuh. Ama mau ngomong. Pileknya belum sembuh-sembuh karena Mama Yungkian Ayah kurang. Mama Yungkian Ayah 1 doang sehari. Udah habis belum Yungkian Ayah? Yungkian Jadi Ayah nih, Mama udah mau habis belum? yang mana Yukinya?
Mungkin Ai sendiri nggak tahu yang mana. Tadi gue Ada suruh anak Titi, itu. tadi gue suruh Titi cekin, mungkin Ai mama udah habis belum? Karena mama kan suka bapil. Mama itu harus yungkin Ai. Kalau menurut Pak Ardi, orang tua minum yungkin Ai itu setidaknya harus 2 saset per hari. Mama kan Yungkian seharusnya I, Mak. Tulisannya I. yungkin I. Masih banyak dia. Masih banyak. Itu karena nggak diminum. Lihat polennya aja masih disimpan. Oh my goodness. Aku pusing gimana mau sembuh. Oh, ada minum. Mama kita aja butuh itu loh. Nggak ada Apa? loh. Gue beli ini yang granular lagi bayangin. Certainly Temen your gue banyak yang penyakitan loh. community. Iya, iya, Aduh, iya. kita butuh itu, Mak. Malah mama simpen, nanti expired. Harus minum konsisten kan udah dikasih itunya, papernya ya, untuk bagaimana cara konsumsinya ya, Mak. Kalau gitu itu masih ada 2 box. Ini Yongken Ai sama Poland. Kan udah dikasih timingnya. Nanti Yong bantu liatin ya schedule minumnya ya, Yong. Itu ini udah pernah kirim ke HP Ama ya. Mungkin kan? Ya, itu Yongken Ai, bener. Ai itu namanya I. Nah, tapi om minum Pagi. jadi dia nggak sembuh minum berapa kali? Nggak apa-apa, 1 hari 1 aja sampai sembuh. Kan mama ada Yungken B juga malam. Yang B itu untuk jaga mama punya hipertensi. Mama punya ini darah tinggi. Your mommy taking Bilinzi, is it? Yes, B lince at night, I lince at morning. Oh, very good. Yeah, this is a good combination. Yeah. Yang B Iya. malam, Mak. B Mama malam. harus sabar, Ma. 3 sampai 6 bulan prosesnya. Karena mama kan batuknya itu kayak orang tua punya imun tubuh. Tapi mama nggak bisa cuma fighting. Nah, ini malam hari yang B. Good. Yeah. Iya, yang B malam hari. Yang Ya, I aku itu minum. pagi hari. Terus Langsung. polennya diminum juga, jangan lupa. Mama Kak minum sayang, Mak. Iya. Sayang, bener. Tahu makan. Iya. Udah bagus, Mama ada Yong-Yong udah bisa ikut Zoom sekarang biar pinter. Next time, your mommy will tell the testimony like my last time my mother. Yeah, because my mom is trying to sell the coffee also with the Yeah. classmate's mother, Yong-Yong's class. Actually, she could be become a senior and she could follow overseas together with you guys Yeah. all together. Yeah, that's Yeah. very happy. Yeah. Mm-mm. Maybe aim for Japan trip. Yeah. Yeah. Jadi Okay. belum dia. Hah? Oh, they need 3%, 3% can find and then can go down, can ready, right? Ini kayak ini Yandian, Juni, Titi kan? Ya. Tapi Mama paling terakhir, Mama di bawah. Apa? Kan ini baru Oke. orang coba-coba kalau beli. Ada pertanyaan lagi? Mereka mah pakai duit sendiri, Mama kan dibayar sama aku. Langsung. Oke. Ya udah. Ada lagi pertanyaan? Aku cuma mau nambahin. Mr. Kiao itu mama aku lihat di YouTube. Nah, aku bilang kamu buka Zoom aja. Nah, Cece itu anak aku si Kristi suruh buka Zoom, dia cepet buka. Kata aku lebih dengerin Mister yang ada di Zoom aja, aku bilang daripada kamu nonton YouTube. Oh. Because Mayan is telling my mom is always like to watch YouTube video about lince lah. Yeah, something find lah. information about lince. Oh, very good. Oh, she's very But good. rather than watch the YouTube, it's better join Zoom. Yeah, better. Yayan said like that. It's better join our Zoom rather than keep watching YouTube. But Steve become confused. Rather than you're confused because YouTube sometimes got another video which is fake video like that, right? So we better careful when we watch something like that. Yeah. Although there is some important and useful information, but sometimes also got fake video. So we must careful, right? Yeah, only watch our recommendation, our recording of it. Yeah. Mm-hmm. Yeah, the way is a Zoom, if the attention Zoom, because Zoom is not boring, because it's live, right? Sometimes sometimes make us boring, because not live, right? So live is the better. Youngster, I mean, people nowadays they prefer short. So everything that you make, you cannot do it like too long hours or too long minutes. So
Yeah, they prefer like 10 minutes, 15 minutes, then kau tim. 3 minutes, Like, yeah, three to or 10 2, minutes. 3 minutes. So that's why they create short. This they call shorts, right? They have shorts now, but it's actually not really good. Sometimes the information also not complete, right? Yeah, but they like to change now because they are used to it, right? Only 3 minutes. Then if let's say right, very lengthy, right, 1 hour, right? They just see you 3 minutes. Then after that they jump to other way because the Yeah, mind already like a monkey, our yeah. mind monkey, right? Jump, jump, jump. So 3 minutes is the best. 3 minute catch, then jump. So we have to create two lah. One is short, one is long. Yeah, yeah, that's right. Yeah. Oke, ada lagi pertanyaan? So everybody can set that now everybody set up your own YouTube. Then after that you can post all the Ya. knowledge that you have lah. Then can sponsor YouTube, TikTok, or the platform like Facebook, Instagram, so whatever platform you can use, and then you can share whatever you know lah. Yeah. You mean about testimony? Yeah, testimonial, yeah, health knowledge, whatever you can share. Like flip chart Uh, also can? Yeah, also can. Forever lah, forever is okay. As long as something valuable to people lah. Yeah. Yeah. And then after that, you also everybody can create your own kingdom, you know. Yeah, this is a very good because all the community, all the people they build their own kingdom. So in Shanghai, right, very good. Everybody can have their own kingdom and you can rule your own kingdom, you know. Yeah. So Jadi di Shanghai ini bisnisnya itu bagus. Kita bisa bikin kerajaan kita sendiri. Kita bisa posting apapun di sosmed, terserah. Yang penting informasi itu berguna, useful, dan enggak menyalahgunakan kayak informasi ya. Jadi semuanya itu berdasarkan fakta. Terus kalau itu butuh kesaksian orang, setidaknya kita itu harus cantumkan apakah orang itu bersedia memberikan kesaksian ini. Kita harus ada kesadaran dia gitu loh. Atau eh, setidaknya dia tahu lah gitu. Kita nggak melebihi hak dan kapasitasnya orang itu yang memberikan kesaksian. Jadi Harus kita izin dulu maksudnya. ya maksudnya seperti itulah. Jadi jangan sampai kita mengubah fakta gitu loh. Jadi apa yang mereka bicarakan, yang mereka kasih testimoni itu kita harus sesuai fakta, kita catat gitu. Jadi jangan menyalahgunakan lah gitu ya. Yeah, actually testimonial 3 minutes, you can find testimonial, right? And then you also record your downline testimonial, and then let them make video 3 minutes. Or your friend, or your friend downline, even coffee also like that. Oh, how is coffee taste? Whatever 3 minutes. Iya. Right? Every 3 minutes. Then after that you upload to your YouTube or any platform like TikTok or whatever, all the platforms you upload. Then after that you keep maybe 1 week, maybe 1 week or one time. The best are only one day, one time, one day, one time, and then you have to be like let's say right, must be regular. The timing and your things are must be regular. Then Iya. you have follower. Yeah, but you Heeh. only need to do one thing lah. Let's say you do a lot, right? Then the system also don't know really. The AI also cannot catch up. So you have to do one thing. Let's say testimonial or hard knowledge, and then you do one channel, and then another business is you can do another business channel like that lah. Yeah. Jadi kalau menurut Kau itu setiap sosial media kita posting sesuatu kita harus regularly. Jadi kalau kita punya satu platform, misalkan seperti YouTube atau mungkin Instagram ataupun TikTok, itu kita punya channel, kita bahas kesehatan ya, kita harus konsisten tentang kesehatan. Jadi kalau misalkan kita bikin video, setidaknya kayak short video yang less than kurang dari 3 menit, kita bikin seperti itu kesaksian orang, kita video rekam. Jadi kita make sure eh, jangan lebih dari 3 menit. Terus kita record, kita masukkan, kita consistently taruh gitu loh. Jadi setiap hari misalkan satu atau 2 hari satu. Setidaknya kita konsisten. Terus kita lihat di jam di mana orang-orang pegang HP. Mungkin jam makan siang. Nah di situ loh kita posting. Jadi itulah bagaimana cara kita bekerja di sosial media. Konsistensi itu perlu. Dan kita juga jangan bikin channel yang lain kayak misalkan kamu mau posting tentang kamu punya activity itu di luar daripada itu. Jadi bikin satu lagi channel Instagram yang khusus buat Songho ya Songho aja gitu, media-media aja. Kalau kamu mau bikin yang di luar daripada itu, jadi kamu harus punya yang lain lagi gitu. Jadi kita harus konsisten kesehatan aja, Songho aja gitu. Jangan bikin yang lain-lain. Hmm. Yeah. Udah. Janice Kang, right? Last time you done the rally, right? The Travel Diamond Janice Kang. Yeah, she got the downline got gold diamond.
Yeah, actually, she attracted the Indonesia, one of the very good leader in Indonesia, right? Actually, she get from the online. Yeah, actually, she do the another platform because she have a different platform. Then from the platform, and then she met her. Actually, she got a lot of maybe 10 or whatever. Then after that, she's the best one. The first time she also got skeptical and then not one, and then after that she make it one, and then she go and see personally or whatever. Then after that they become cold to one. But you cannot scam. You cannot do like a scammer like that lah. The people will scare away. So we do an authentic one lah. And then after that we trying to close physically each other lah, so that the people will not think it's a scam or whatever. Then after that we have to building the trust, yeah, trust each other. Then after that can build. Now their group are very big, Wow, they're more than now it's a more than 100 vice manager already, their group. Because they do the 3 times 7. Yeah, 3 times 7 is the most powerful. After 1 1 lah. We start with 1 1 1 coffee plan. Then after the 3 times 7 it's very powerful. Because the duplication concept, the concept is very good. So we have to use the concept, then after that we duplicate downward. Jadi Yeah. gini, kalau kita lihat Janice Gunn kan yang udah menjabat sebagai triple diamond waktu Song Rally, kita udah ketemu dia kan betapa powerfulnya dia kan. Jadi sebenarnya dia punya banyak downline di Indonesia. Tapi satu-satunya yang dia ketemukan, dia ada 10 misalkan downline di Indonesia ya. 10 leader di Indonesia. Tapi satu yang paling powerful adalah orang yang justru jadi influencer di sosial media dan dia suka produk Songho. Itulah dia justru yang paling terbesar karena itu sosial media influencer. Dan satu orang inilah karena dia lihat platform itu punya sejenis kan, akhirnya dia besar jenis kan di situ karena disupport sama leader yang begitu, yang influencer. Jadi tambah besar. Jadi kita juga bisa seperti itu ya. Kita pakai media platform gitu. Dan juga pastinya juga dengan sistem copy 1111 juga sistem 3x7 kita ya. Jadi makanya dia besar gitu. Tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya mereka juga nggak cuma beli kopi, mereka belajar yang lain, beli yang lain. Dan Ibu Vita itu sebenarnya Ibu Vita yang di bawahnya Janice Gunn, di bawah Janice Gunn itu dia itu justru memaksa, bukan memaksa siapa namanya, push mendorong semua leader-leader di bawah Ibu Vita itu supaya achieve 400 PV. Jadi semua orang bisa mengalami yang namanya bonus gitu loh. Makanya mereka harus nggak cuma kenal kopi, mereka kenal produk lain yang Songho. Kayak mereka rutin misalkan konsumsi pollen, kayak gitu ya. Karena kita sehari-hari pasti minum vitamin, apalagi kita yang punya anak ya pasti beli vitamin. Tapi kalau misalkan kita beli vitamin dari luar daripada beli punya luar, sebenarnya kita beli punya diri kita sendiri, kita nambahin PV kita lebih baik kan. Terus sabun, sampo yang sehari-hari kita pakai, lebih baik kita beli produk kita sendiri. Karena apa? Irit sebenarnya. Memang harganya sedikit relatif lebih mahal, tapi kalau kita pakai dalam dosis yang lebih kecil gitu ya, sedikit, itu tuh sebenarnya lebih irit dan lebih berkualitas karena kan semua produk itu mengandung bioenzim ya, koenzim. Jadi lebih bagus untuk perawatan diri kita gitu. Jadi daripada kita ngumpulin PV beli produk-produk di luar, sebenarnya kita lebih baik ngumpulin PV-nya Songko. Jadi kita bisa merasakan PV itu sendiri, manfaat itu sendiri. Makanya Ibu Vita itu grupnya itu cepat besar. Ternyata dia mengimplementasikan seperti ini, semua leader harus bisa achieve 400 PV setidaknya gitu. Makanya mereka cepat besar. Makanya cepatlah naik semua vice manager, senior vice manager seperti itu.